Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, saudara sekalian, kebanyakan dari kita ya yang hidup di era modern itu kan selalu lebih banyak ke persoalan bicara tentang bagaimana otoritas keilmuan dan juga kekuasaan. Kita banyak sekali meninggalkan aspek-aspek yang sifatnya itu tadi ya, insight, ya, sifat-sifat yang sifat atau dimensi-dimensi yang mistis atau metafisis dari manusia. Padahal kalau kita belajar tentang filsafat manusia, nggak bisa kita hanya bicara dari sisi badan wadak, tetapi aspek spiritual yang tadi saya katakan itu bagian dari rohani, yaitu cipta, rasa, dan karsa itu yang harus dilibatkan. Bahkan tadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 48 2009 itu sudah mencoba untuk mengadopsi bagaimana manusia itu tidak hanya dipandang dari sisi IQ, tapi bagaimana seorang hakim dan hakim konstitusi itu harus mencoba untuk menggali persoalan nilai-nilai dan juga rasa keadilan di dalam masyarakat. Ini sudah beyond of the text, melampaui teks. Apakah itu mungkin? Nah, ini persoalan tadi, saya katakan modalnya cuma dua. Apakah punya braveness atau Anda punya pejuang? Punya sifat pejuang atau tidak? Cuma dua itu. Jadi Anda sepaham apapun terhadap hukum progresif, tapi Anda tidak memiliki yang namanya apa ya, keberanian, itu braveness, dan yang kedua adalah vigilance, itu berarti Anda harus punya sikap atau karakter pejuang. Wah, karakter pejuang itu ya tidak takut. Tidak takut dipersekusi, tidak takut dicopot jabatannya, tidak takut tapi semua based on atau berbasis pada kebenaran. Nah, kalau pejuang itu sudah sedikit-sedikit takut dengan kurang makan, takut dengan jabatan, takut dengan istilahnya tidak mau masuk di fear zone, itu tidak mungkin kita itu bisa bertumbuh ya, yang disebut dengan growth zone. Karena untuk sampai di growth zone, orang harus melepaskan diri dari comfort zone, ya, kemudian masuk ke fear zone. Memang itu suatu ke sebuah kepastian. Kalau orang nggak mau keluar dari comfort zone, zona nyaman, nggak bisa. Nanti untuk mempunyai namanya zona pembelajaran yang disebut dengan learn zone, apalagi kok sampai pada zona pertumbuhan namanya growth zone. Jadi yang dia lalui itu mesti harus comfort zone, fear zone, kemudian learn zone, sampai yang disebut dengan growth zone. Nah, untuk sampai di situ bagaimana? Kita misalnya untuk pemikiran pada yang sifatnya posmo ini. Apakah mungkin Anda bisa melakukan dekonstruksi teks? Apakah mungkin Anda mau atau melakukan namanya kecurigaan terhadap perselingkuhan antara hukum dan kekuasaan? Dan ini terjadi yang tadi disebut Bang Markus itu sebagai bisnis hukum, atau saya sebutnya sebagai industri hukum. Apa enggak ada di situ perselingkuhan antara hukum dan kekuasaan? Ada. Kalau enggak ada, lurus itu. Penegakan hukum mungkin hanya hukum untuk hukum. Mungkin itu. Nah, kita lebih dari itu. Di era posmo ini mesti kita berpikir hukum itu adalah untuk manusia. Hukum untuk hukum saja sebenarnya sudah otonom di situ. Nah, kita lebih melampauinya adalah hukum untuk manusia. Bukan tadi sebaliknya kita katakan manusia untuk hukum. Nah, jadi saudara sekalian, ini pemikiran-pemikiran yang saya kira harus Anda pahami betul sehingga Anda berpikir tentang hukum itu not only law as a command, ya, yang dikeluarkan dari sovereignty dan di backup by sanction. Itu not only, bukan hanya itu. Karena Anda berpikir begitu, Anda terjebak lagi bahwa Anda sedang berpikir di era atau di aliran yang positivisme. Hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa dan di backup dengan sanksi. Finish. Tidak ada yang lain. Di luar itu bukan hukum. Nah, plus apa? Ya, plus logikanya. Maka di sini kita harus mencoba untuk melangkah dari yang tadi, tapi ke persoalan ini. Apa? Jadi hukum is not only rule and logic, but also behavior. Saya katakan even behind behavior.
Nah, ini sudah bicara tentang hukum bukan sifatnya mono ya, satu, tetapi sudah plural. Maka kita sebut namanya legal pluralism. Nanti ada approach tersendiri ya dikenalkan oleh Werner Minsky itu, yaitu tentang legal pluralism approach. Gitu. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan kepada saudara bahwa dari pemikiran itu kita kemudian mencoba untuk meneropong apa sebenarnya hukum progresif. Ya, apakah terutama ini kalau kita ngomong dari sisi paradigma, ya paradigmatik gitu ya, maka kita harus potret dari sisi ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Ini minggu beberapa pertemuan yang akan datang kemarin itu sudah saya sampaikan. Ya tadi sudah saya singgung untuk ontologi, ya kita nggak bisa memahami hukum hanya peraturan. Bahkan tadi saya katakan behavior and event behind behavior. Epistemologinya sudah tadi saya sampaikan bagaimana kita harus menjaga jarak. Ya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum progresif nggak mungkin bisa Anda peroleh ketika Anda tidak berjarak dengan hukum yang tadi disebutkan itu. Menyatu dengan hukum nggak bisa. Nah, kemudian dari sisi metodologinya juga nggak mungkin Anda pakai dari sisi doktrinal saja, tapi harus lebih ke situ. Ada mixed method, ada legal pluralism. Nanti akan saya sebut juga. Aksiologinya apa? Jelas keadilan substantif. Apalagi kebenaran. Nilai apa lagi? Kejujuran. Nah ini kalau digabung gitu, Minsky menyebutnya sebagai the perfect justice atau keadilan yang paripurna. Nah, saudara sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa kenapa kok kita menyampaikan tentang hukum progresif itu. Saya ingin menunjukkan bahwa legal positivism itu tidak cukup ya sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan seluruh kasus hukum. Ya, saya katakan di sini, to show that legal positivism is not sufficient atau sufficient as an approach to solve all of legal cases. Tidak cukup, ya, kita butuh pandangan lain. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah to reveal the way how to enforce the progressive law for resolving of the legal cases. Nah, melalui apa? The policy of non-enforcement of law. Nah, ini tadi Bang Markus ya, jadi sebenarnya kita nanti akan mengerucut ke ini, tapi tadi saya katakan tidak mungkin kalau saya tanpa mendahului apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum progresif itu.